Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mamis, hai daddies. Halo mama, papa, ayah, bunda, dan sahabat kecil dimanapun berada. Jumpa lagi dengan Ibu Eka di channel Eka 08. Hari ini Bu Eka tidak berbagi lagu-lagu atau bernyanyi dulu, tapi mau review di Pondok Pesantren Tercinta Al-Amanah Al-Gontori yang berada di kawasan Parigi, Tangerang Selatan. Ini kita review ketika kunjungan orang tua santri atau saat mudif. Apa tuh? Siapa itu yang sedang bersepeda? Nanti kita cerita ya, biarlah tambah seru. Oke, let's check it out. Alhamdulillah saat ini orang tua santri diperbolehkan kunjungan ke pondok pesantren meskipun waktunya dan harinya masih dibatasi ya. Tapi syukuri aja dulu deh yang ada ya. Alhamdulillah, semoga nantinya bisa ada tambahan waktu lagi untuk kunjungan. Baik, wah ada tim Harry Potter lewat. Mereka adalah para santri yang sedang bertugas piket. Seperti layaknya tugas piket di sekolah ya. Tapi karena ini kawasan pesantren jadi banyak tempat yang perlu disapu. Wah, ini kita langsung ketemu dengan tim ekonominya pondok pesantren. Ya, jiwa kewirausahaan juga digembleng di pondok pesantren ini, sehingga bagi kakak kelas berapa ya itu ya? Mungkin kelas 5 atau kelas 6 diperkenankan untuk praktek langsung jual beli, yang keuntungannya atau hasilnya itu nanti diberikan lagi untuk pondok pesantren. wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa huwa mas'ulun anhu wal 'abdu ra'in ala baiti ba'liha wa huwa mas'ulun Nowadays, people who work at the government proudly doing corruption and easily win at the case. Indonesia are on the brink of collapse, and the only hope to revive it is us, the next generation that was very needed by our motherland. My brother in Islam. For now, let's learn. Let's learn from the past and build a better tomorrow for this country. South Indonesia will always be exist until we are apart. I think that's it for me. So, did my speech change your opinion? What are you waiting for? Let's go. Let's make a better tomorrow for this country. Oh, do you ever see the end of this country? Of course not. Yes. Remember, the clock will always ticking and the time will always come. And the last, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tuh uji nyalinya. Keren kan para santri di sini? Ya, bagi mereka yang mengikuti ekskul public speaking, begitu caranya uji nyali. Bagaimana mental mereka digembleng dan wah, itu sih keren banget, luar biasa. Hasilnya pasti nggak kaleng-kaleng. Sukses selalu buat kalian ya guys. Hal menarik lainnya adalah pada saat kunjungan orang tua santri ada bazar. Jajanan kuliner nih, kuliner yang murah meriah dan bisa menyampaikan ya rasa rindu lah ya para santri untuk jajan-jajan, nyemil bersama teman-teman dan juga orang tua mereka. Nah, seperti inilah luar biasa keluarga pondok pesantren mengizinkan warga sekitar untuk meningkatkan roda perekonomian mereka dengan membuka peluang untuk bazar. Kring 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 kring. Nah, ini ada sosok bagian apa ya? Bagian ibadah kayaknya sih yang berkeliling mengoperasi, mencari, mengingatkan para santri yang
masih bersama orang tua agar segera datang ke masjid untuk sholat. Nah, pada kesempatan ini bagi orang tua yang mungkin nggak sempat masak atau hanya masak seadanya, bisa sambil jajan-jajan lah ya. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita memajukan ekonomi bersama. Nah kalau ini, hai tim Harry Potter. Mereka sepertinya sedang piket, dapat tugas. Kalau kita di sekolah biasa itu kan piket hanya di kelas ya. Kalau di pesantren karena kawasannya luas dan semua dibersihkan, dijaga oleh santri, jadi itu tugas mereka. Nah ini kakak-kakak, wah sudah lewat. Mereka kakak-kakak sepertinya kelas 5 atau kelas 6 yang sudah mulai berwirausaha di pondok, yang kemudian nanti hasil atau keuntungannya diberikan lagi untuk kebermanfaatan keluarga besar Pondok Pesantren Al-Amanah Al-Gontori. Oke, selanjutnya kita akan school tour. Oke, keliling-keliling melihat sekolahnya, melihat fasilitas yang ada, bangunan, sarana-sarana pendidikan di Pondok Pesantren Al-Amanah Al-Gontori yang terus membangun. Jadi buat mama papa ya bunda yang sedang mencari, melirik, memantau kira-kira pondok pesantren yang mana yang pas untuk Ananda, boleh dicek di Pondok Pesantren Al-Amanah Al-Gontori. Untuk biaya dan lain sebagainya bisa menghubungi bagian kesekretariatan atau nanti ketika mulai pendaftaran santri baru dibuka, ada ustadz dan ustazah yang akan siap melayani mama papa ayah bunda untuk informasi lebih lanjut. Alhamdulillah kemeriahan dan kehangatan keluarga akhirnya bisa dirasakan pada saat diizinkan untuk kunjungan ke dalam pondok. Yang sebelumnya pada saat pandemi orang tua sama sekali tidak diperkenankan untuk datang ke pondok agar santri juga tetap steril dan kontak dibatasi dengan orang-orang atau pihak dari luar, sehingga segala kebutuhan, keperluan Ananda, para santriwan santriwati dititipkan di pos security untuk kebaikan bersama. Nah, lihat, kita jadi kulineran dulu. Banyak sekali booth yang tersedia pada saat bazar. Ada sekitar 25 lah kurang lebih. Jadi bisa melepas rindu dengan jajanan-jajanan yang ada di luar, sehingga santri juga tetap merasa nyaman untuk terus belajar dan tetap semangat. Oh iya, di Pondok Pesantren Al-Amanah Al-Gontori ini santri putra dan santri putri berbeda gedung. Begitu pula dengan sekolahnya, dipisah, putra dengan putra, putri berkumpul dengan putri di gedungnya sendiri-sendiri. Lanjut kita berkeliling-keliling sekitar Pondok Pesantren Al-Amanah Al-Gontori. Nah, ini lapangan sangat banyak ya, karena memang untuk mengakomodir kegiatan para santri putra. Ada yang senangnya main bola, main badminton, atau juga main bola basket, atau ada yang sukanya nyuci di waktu senggang. Padahal laundry sudah tersedia untuk membantu mereka mencuci. Tapi mungkin untuk ya barang-barang tertentu mereka lebih suka untuk mencuci sendiri. Nah, ini kebetulan berkeliling sedang waktunya sholat. Jadi para petugas piket diperkenankan untuk tidak ikut sholat berjamaah, tapi
memiliki tugas untuk membersihkan dan merapikan gedung asrama mereka. Dan jangan takut Bunda, mereka nggak sendiri kok. Ada beberapa temannya di setiap lantai. Jadi mereka tetap bertanggung jawab. Nah, ini air minum yang sudah steril berikut hasil lab begitu deh. Jadi insya Allah aman untuk dikonsumsi. Nah, tanggung jawab membersihkan ini semua ya, dari menyapu, kemudian mengepel, membuang sampah, dilakukan oleh para santri. Jadi ketika yang lain yang tidak piket itu sholat berjamaah, mereka mendapat rukhsah, mendapat keringanan, tapi mengerjakan tugas, yaitu tugas kebersihan. Disitulah dilatih tanggung jawab. Mereka bukan hanya diajarkan, dididik untuk kognitif, tapi juga kecakapan life skills yang benar-benar dibutuhkan dalam kehidupan nyata. Toh, pada kehidupan nyata, anak laki-laki juga tetap diminta untuk membersihkan rumah, membersihkan dirinya, dan bertanggung jawab. Jadi, oke dong, pasti. Kemudian selanjutnya kita masuk ke gedung serbaguna. Namanya pas banget dengan serbaguna. Ketika pada saat kunjungan, gedung ini menjadi lahan parkir karena saking banyaknya santri yang ada di pondok pesantren ini. Nah, kalau tidak ada orang tua murid, ini juga sekaligus menjadi ruang pertemuan. Kalau sekarang seperti piknik. Nah, ini kakak-kakak pengurus OSPA atau kalau biasa disebut OSIS ya, yang menjaga, melayani sehingga mereka terbiasa beramah tamah, menunjukkan sikap sebagai tuan rumah yang sangat hangat untuk melayani kebutuhan orang tua para santri. Nah, kalau sudah kunjungan begini, rasanya udah kayak lagi piknik, kayak di tempat wisata, bukan di pesantren. Karena orang tua sudah siap dengan tikarnya masing-masing, dengan magic jar dan lauk pauk yang beragam. Semua disajikan demi kasih sayang para ananda santri di Pondok Pesantren Al-Amanah Al-Gontori. Berikut ruang kelas untuk belajarnya. Pada saat kunjungan, orang tua tidak diperkenankan untuk menggunakan kelas. Untuk menjaga kebersihannya kan? Pastinya dong. Dan untuk kenyamanan belajar Ananda ketika di hari Senin. Oh iya, kalau di sini liburnya hari Minggu. Jadi alhamdulillah untuk orang tua yang biasanya bekerja dari Senin sampai Sabtu, hari Minggu bisa meluangkan waktu untuk kunjungan. Semuanya dimudahkan. Alhamdulillah. Oh iya, keragaman dari uji nyali untuk mempersiapkan dan mempersilakan para santri yang mengikuti ekskul public speaking juga ada kalanya disiapkan panggung kecil. Iya, nanti kita bisa lihat pada video selanjutnya. Video ini merupakan kompilasi dari 2 kali acara kunjungan. Iya, pada waktu yang berbeda dan dijadikan satu. Stop bullying. Oke. Semua merasa nyaman, semua merasa aman karena kita semua saling menyayangi dan saling menghormati. Suasana kunjungan orang tua wali santri yang penuh dan ramai itu biasanya di kelas 1 dan 2. Kalau untuk kelas-kelas yang lebih atas seperti kelas 3, kelas 4, 5, 6 itu sepertinya datang lebih siang. Kalau untuk anak kelas 1, kelas 2 datang berbondong-bondong di pagi hari. Seru. Nah, ini suasana asrama. Asrama mereka, asrama para santri di Pondok Pesantren Al-Amanah Al-Gontori. Kita lihat ke dalam. Nah kan, masih ada juga
petugas piketnya. Semangat kakak dalam bertugas. Berkah, berkah, berkah. Di sini kita bisa melihat, nah, tempat untuk minumnya. Ada air panas ataupun air yang hangat tidak panas. Bisa langsung tersedia di keran-keran ini. Ingat, ini untuk air minum, bukan untuk hal lainnya. Ingat, bukan tempat cuci baju, guys. Perlu diingat ya. Senang rasanya bisa berkeliling, melihat-lihat pondok pesantren tercinta Al-Amanah Al-Gontori. Besar doa, besar asa, besar usaha, besar pula yang didapatkan. Selalu semangat anak-anak hebat, anak-anak soleh dan soleha dalam menggapai cita-cita. Jangan takut bermimpi. Sama seperti pondok pesantren lainnya, di sini juga kegiatan sangat padat. Semuanya ditegakkan disiplin berdasarkan aturan yang ada. Untuk apa? Untuk menghasilkan manusia-manusia unggul, manusia-manusia terbaik, manusia-manusia yang banyak memberikan manfaat bagi makhluk lainnya. Dan itu diciptakan dan ditempa dengan cara yang paripurna di pondok pesantren. Bahkan ketika sholat pun berlari. Syahdu ya Allah. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Ini juga bagian dari asrama. Gedung-gedung yang ditempatkan untuk penginapan para santri. Dan ini masjid. Tempat melaksanakan sholat 5 waktu dan tempat belajar juga. Kita lihat para santri yang bersiap-siap untuk mengikuti sholat jamaah. Rapi ya semuanya, dengan kopiah, sajadah, dan sarung yang dikenakan serta pakaian, semuanya terlihat rapi. Masya Allah, Masya Allah. Terbiasa disiplin, terbiasa mandiri, menjadikan para santri manusia kuat, manusia unggul, manusia hebat. Jadi, ayo kita mondok. Shh, ada kakak pengurus yang sudah bersiap menanti para santri yang terlambat hadir ke masjid. Nah, untuk laporan kali ya. Kaligrafi yang terpampang ini merupakan hasil karya para santri. Ih, keren banget. Wah, jiwa seninya luar biasa. Nah, kalau ini di sini wilayah penjemuran pakaian. Nah, sayang tuh nah, pada jatuh diambil ya pakaian yang jatuhnya ya. Mungkin sebetulnya nggak hilang ya, tapi pada jatuh itu dan mereka nggak mau ngambil. Apa ini? Oh, ini struktur organisasi dari pengurus OSPA atau pengurus OSIS. Ini menjadi sebuah pengalaman hebat dari kepengurusan setiap angkatannya. Menjadi hal yang sangat berkesan. Nah, para santri sedang bersiap-siap sholat. Kita lanjut berkeliling. Dari tempat jemuran kita akan berjalan terus. Melihat-lihat suasana pesantren. Jadi, bagi yang ingin mendaftar, bisa langsung hubungi para ustadz atau ustazah. Atau juga ke website. Nah, di sana yang responnya lebih cepat.
Kita lanjut berkeliling-keliling lagi. Off we go. Kita memasuki wilayah gedung baru. Nah, biasanya santri-santri baru kelas 1 ditempatkan di sini. Dari lantai 1, 2, sampai 3. Di atas, paling atas itu adalah tempat jemuran. Jadi nyaman ya. Rooftopnya dipakai untuk jemuran. Kita berkeliling-keliling lagi. Nah, ini ada kakak pengurus bersepeda yang terus mengingatkan adik-adik dan temannya untuk bersegera menuju masjid karena sholat jamaah akan segera dilaksanakan. So, don't be late, guys. Pemandangan yang sama, para petugas piket terus membersihkan gedungnya masing-masing. Sehingga ketika teman-teman mereka pulang, tempat asrama mereka sudah bersih-bersinar, glowing. Karena dari para petugas piket itulah yang menjaga kebersihan di hari itu. Sudah mengepel, menyapu ketika teman-temannya sholat. Ini data statistik pelanggaran santri. Semoga semakin menurun dan santrinya semakin tertib. Kita berjalan-jalan lagi, masih lanjut berkeliling asrama. Alhamdulillah, Masya Allah, Pondok Pesantren Al-Amanah Al-Gontori terus membangun, terus menambah lagi gedung-gedung untuk kebutuhan belajar, gedung-gedung asrama untuk tempat tinggal. Semuanya dipenuhi dengan sangat baik. Alhamdulillah. Wah, di sini beneran kayak taman ya, kayak tempat wisata, adem banget. Nah, ini nih dia lonceng sakti yang memanggil, memberitahukan para santri kegiatan. Bukan hanya belajar, tapi juga banyak pendidikan yang bisa kita ambil. Terutama pendidikan agama, adab, akhlak, sopan dan santun. Di sini juga kita belajar untuk hidup mandiri, berdiri sendiri tanpa orang lain. Santri adalah bibit-bibit pemimpin besar bangsa. Karena di sini kita memiliki moto, siap dipimpin dan siap memimpin. Santri banyak kegiatan dan juga banyak perlombaan. Salah satunya perlombaan ini, perlombaan cerita pendek dan puisi. Dan salah satu kegiatannya adalah Mudif. Mudif salah satu kegiatan yang dijalankan kami para santri sebulan sekali. Itulah kesempatan emas kita untuk bertemu orang tua kita. Jika kalian bertemu dengan orang tua, jangan asik main handphone, tapi kalian bertukar cerita kepada orang tua kalian tentang kalian di pondok dan orang tua kalian di rumah. Man zolama zolimu, barang siapa yang dianiaya maka akan dianiaya. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Pak? Itu namanya paskibra. Memangnya kamu pengen jadi kayak gitu? Jawab Pak Security sambil bertanya. Iya, kayaknya itu bakal jadi impian Joko. Jawab Joko dengan semangat. Dan itulah hari dimana Joko menemukan impiannya, yaitu menjadi seorang paskibra. Bisa dilanjutkan ketika Joko lulus SD, di mana saat itu ia sedang bimbang dengan dua pilihan, yaitu memilih masuk pondok pesantren atau masuk SMA.
Dan pada akhirnya Joko pun masuk pondok pesantren. Saya pun dilanjutkan saat Joko sedang di pondok dan saat itu adalah hari di mana sedang pemilihan paskibra. Ya Allah, semoga Joko kepilih, kata Joko sambil berdoa. Jadi saya akan membacakan orang-orang yang akan menjadi paskibra. Itu kata pelatih. Orang-orangnya yaitu setelah pelatih membacakan nama-namanya yang terpilih, sekarang tinggal orang terakhir. Dan yang terakhir adalah Joko Widianto, kata pelatih. Joko pun bersyukur dan setelah kejadian itu Joko sering lomba keluar pondok dan terkenal di kalangan orang-orang pondok. Kisah pun berlanjut di mana saat itu pondok sedang kedatangan tamu yaitu jenderal sekaligus panitia HUT RI yang ke-71 kepresidenan. Panitia Oke, hari ini saya akan menyeleksi siapa yang pantas tampil saat HUT RI yang ke-71 di Istana Presiden, kata jenderal sambil berpidato. Hari pun berlalu, banyak tantangan dilewati para santri demi ingin tampil di Istana Presiden dan menjadi tim inti paskibra. Dan hari itu pun tiba, di mana jenderal itu memutuskan keputusannya. Beberapa hari telah berlalu dan sekarang saatnya saya memutuskan keputusan saya. Jadi saya akan memilih orang yang bernama Joko Widianto, kata jenderal sambil berpidato. Joko pun bersyukur-syukur dan dikarenakan itu akhirnya dia bisa mencapai cita-cita menjadi paskibraka. Makna yang dapat kita ambil dari ini ya, capailah cita-citamu setinggi langit, walaupun kau jatuh bangkitlah, jangan menyerah, karena kehidupan itu seperti roda yang berputar. Kadang kau di bawah, kadang kau di atas. Ketika kau di bawah, majulah dan bangkitlah agar kau bisa menjadi yang teratas. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, negaraku yang elok nan indah. Banyak ragam suku bangsa, bahasa dan budaya. Rakyat pun hidup bahagia. Oh, Indonesiaku, kekayaannya, flora dan fauna, hasil bumi yang luar biasa yang membuat bangsa Eropa kesana kemari. Sejarahnya, mulai dari zaman Majapahit sampai penjajahan Belanda, itu semua terukir di sejarah Indonesia. Betapa indahnya Indonesiaku. Orang bilang negeriku negeri yang damai. Orang bilang negeriku rakyatnya ramah-ramah. Betapa senangnya diriku menjadi rakyat Indonesia. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satakul, hayanakul, mabisri, hayanakul. Malu kali.
Sekian dulu cerita kunjungan orang tua santri di pondok pesantren tercinta kita Al-Amanah Al-Gontori. Sampai jumpa pada kegiatan di pondok pesantren lainnya. Selanjutnya kita lanjut dengan makan-makan. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, dadah, dadah.